Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat inspirasi Islami, semoga kita semua dalam atap rahmatnya. Selamat datang di channel kami Inspirasi Islami. Sebelumnya sudah dikisahkan mengenai penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Maka pada konten kali ini akan mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihi salam memakan buah huldi. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Adam dan Hawa hidup damai di surga. Di dalam surga yang sangat indah dan sangat menyenangkan, mereka dibolehkan menikmati apa saja yang diinginkan, salah satunya makanan, kecuali buah huldi. Buah huldi merupakan makanan yang ada di dalam surga dan tidak boleh dimakan. Seiring berjalannya waktu, iblis yang sebelumnya diusir dari surga, iri dengan Nabi Adam alaihi salam kemudian menggodanya untuk memakan buah haram itu. Usaha demi usaha dilakukan oleh iblis, merayu agar Nabi Adam memakan buah huldi akhirnya berhasil, sehingga Nabi Adam dan Hawa pun diusir dari surga. Penyebab iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ketika selesai menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah segera memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Namun iblis terlalu angkuh tidak mau melakukannya, karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Kesombongan dan pengingkaran itu menyebabkannya menjadi kafir. Asy-Syaukani, Fathul Qadir, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2007, Juz 1, halaman 57. Emang siapa iblis? Sampai aku harus bersujud padanya. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah, ucap iblis sambil jumawa. Sikap iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena kesombongan dan keangkuhannya, membuat dirinya terusir dari surga. Tempat mewah yang penuh kenikmatan. Beginilah akibat kesombongan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya, siapa berendah hati karena Allah maka Allah angkat derajatnya, dan siapa yang sombong maka akan Allah hinakan dirinya. Hadits riwayat Abu Nuaim. Kisah Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa memakan buah huldi. Setelah iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa, hidup tenteram di surga. Mereka menikmati segala fasilitasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan kepada keduanya untuk makan makanan surga apa saja yang mereka mau, kecuali buah huldi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ayat ini menunjukkan, yang dilarang adalah mendekati pohon huldi, bukan memakan buahnya. Padahal jelas, bahwa Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa dihukum karena memakan buah huldi, bukan karena mendekati pohonnya, tetapi memakannya. Mengapa demikian? Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi, wafat 1952 Masehi, dalam tafsirnya menjelaskan, larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih efektif daripada langsung melarang pada sesuatu itu sendiri atau to the point. Larangan demikian akan membuat orang lebih menjauhi potensi-potensi yang membuatnya terjerumus dalam suatu kesalahan. Al-Maraghi, Tafsirul Maraghi, Kairo, Mustafa Babi Al-Halabi, 1946 Juz 8, halaman 119. Dengan redaksi larangan demikian, harapannya lebih memberi pengaruh kepada Nabi Adam dan istrinya, Sayyidah Hawa untuk tidak sekali-kali memakan buah huldi. Ini warning bagi keduanya akan menghadapi godaan berat iblis, meskipun pada akhirnya mereka melanggar larangan Allah tersebut, jangankan memakannya, mendekatinya sudah dilarang. Dengan penuh kelicikan dan tipu daya iblis menggoda Nabi Adam dan istrinya, Sayyidah Hawa untuk memakan buah huldi. Tujuan iblis adalah agar kedua aurat vital Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa terbuka. Selama di surga, keduanya belum pernah melihat aurat vital itu satu sama lain. Terbukanya aurat tersebut dianggap sebagai aib yang sangat buruk.
Kisah ini juga menunjukkan bahwa membuka aurat merupakan tindakan yang paling buruk dalam Islam. Dengan berbagai trik digunakan oleh iblis, salah satunya triknya yaitu untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa, adalah dengan memberi janji palsu. Iblis berjanji, jika memakan buah huldi keduanya akan naik jabatan menjadi malaikat, atau menjadi kekal selamanya di surga, tidak akan mati sampai kapanpun. Bualan iblis berhasil, siapa yang tidak ingin naik jabatan dan keabadian? Dan siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga, tempat penuh kesenangan tanpa adanya kesusahan? Dan akhirnya dengan bujuk rayuan iblis maka Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa, memakan buah haram yang dilarang Tuhannya. At-Tantawi, Tafsirul Wasit, Juz 5 halaman 257. Menurut Ibnu Abbas, alasan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya, Sayyidah Hawa, bersedia memakan buah huldi adalah karena iblis berjanji dengan menyebut nama Allah. Mereka meyakini, janji dengan menyebut nama Allah tidak mungkin merupakan kebohongan. Namun dugaannya salah, iblis terlalu licik. Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 2006 Juz 1, halaman 178. Setelah Adam dan Hawa memakan buah huldi, kedua pakaian yang selama ini mereka kenakan terlepas. Ada yang mengatakan, pakaian itu terbuat dari cahaya yang menutup rapat aurat. Ada pula yang mengatakan, pakaian tersebut berupa perhiasan surga. Abdul Karim Zaidan, Al-Mustafad Minhal Qurani, Beirut, Ar-Risalah, 1998, Juz 1, halaman 22. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam tersebut. Salah satunya bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan hal tersebut memang tabiat dari seorang manusia, seperti Nabi Adam alaihi salam yang memakan buah huldi yang telah dilarangnya. Kedua, sifat manusia yang sangat menyukai jabatan, harta kekayaan serta keabadian, seperti kisah yang terjadi kepada Nabi Adam yang memakan buah huldi karena tergoda oleh rayuan setan yang menjanjikan jabatan dan keabadian. Oleh karena itu kita jangan sampai terlena apalagi sampai melakukan cara yang diharamkan untuk mendapatkan jabatan, harta, tahta dan sejenisnya, karena pada dasarnya itu merupakan tipuan dari setan. Ketiga, yaitu mengakui atas kesalahan yang dilakukan dan segeralah bertaubat, seperti kisah Nabi Adam yang mengakui kesalahannya karena telah memakan buah huldi dan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga barokah dan manfaat.